Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sehat selalu ya. Kembali lagi bersama saya pada segmen Ayo Belajar. Nah, pada segmen ini kita akan membahas tentang teori perdagangan internasional. Jadi, dalam perdagangan internasional itu terdapat beberapa teori ya. Yang pertama adalah teori keunggulan mutlak yang dikemukakan oleh Adam Smith. Di sini suatu negara itu dikatakan memiliki keunggulan mutlak jika negara tersebut mampu memproduksi lebih banyak barang daripada negara lain. Contohnya di sini ada negara Indonesia dengan negara Cina. Di sini Indonesia dapat menghasilkan 80 kain dan 40 elektronik ya atau 40 elektronik. Kemudian kalau Cina, dia bisa memproduksi 20 kain atau 60 elektronik. Nah, di sini sudah terlihat bahwa Indonesia lebih banyak di kain, sedangkan Cina lebih banyak di elektronik. Nah, dari tabel di atas menunjukkan bahwa Indonesia mutlak memproduksi kain karena nilainya lebih banyak daripada elektronik, dan Cina memproduksi elektronik ya, nilainya lebih besar. Jika Indonesia memproduksi satu elektronik, maka dia akan kehilangan 2 kain. Maka lebih baik Indonesia memproduksi kain saja. Sedangkan Cina, jika dia memproduksi satu kain, maka dia akan kehilangan 3 elektronik. Nah, lebih baik dia memproduksi elektronik saja. Nah, hal ini dikarenakan mungkin karena teknologinya di masing-masing negara tidak sesuai. Jika Indonesia memproduksi elektronik, maka teknologinya kurang bagus. Lebih bagus dia memproduksi kain. Begitu juga Cina, dia lebih baik teknologinya itu di bidang elektronik saja. Nah, itu keunggulan mutlak. Lalu yang kedua adalah teori keunggulan komparatif yang dikemukakan oleh David Ricardo. Dua negara akan tetap melakukan pertukaran melalui perdagangan internasional walaupun salah satu negara mempunyai semua keunggulan. Dalam hal ini, suatu negara lebih baik membeli ke negara lain daripada memproduksi sendiri, karena akan membutuhkan biaya yang lebih besar. Nah, kalau kita bicara tentang teori keunggulan komparatif, maka yang harus diperhatikan adalah dari segi biayanya. Lebih efisien atau tidak. Nah, ini contohnya, Jepang memproduksi sepeda motor 80 atau elektronik 40. Sedangkan Cina memproduksi sepeda motor 60 atau elektronik 50. Sama-sama besar di sepeda motornya kan daripada elektronik. Nah, dari sini kita akan melihat biaya yang lebih efisien terlebih dahulu. Nah, dari tabel di atas menunjukkan bahwa Jepang memiliki keunggulan di bidang memproduksi sepeda motor, sedangkan Cina memproduksi elektronik. Nah, berikut penjelasannya. Jika Jepang memproduksi satu elektronik, maka dia akan kehilangan 2 sepeda motor. Sedangkan Cina, jika memproduksi satu elektronik, hanya akan kehilangan 1,2 sepeda motor. Jadi, agar terjadi perdagangan internasional antara Jepang dan Cina, maka harus ada spesialisasi di sini antara Jepang dan Cina. Nah, daripada Jepang kehilangan 2 sepeda motor, lebih baik Jepang memproduksi satu elektronik saja, memproduksi elektronik saja. Sedangkan Cina hanya kehilangan 1,2, maka dia akan memproduksi sepeda, ya. Maka Jepang akan memproduksi sepeda motor ya, maaf ya, kebaliknya tadi ya. Daripada Jepang memproduksi elektronik akan kehilangan 2 sepeda motor, maka Jepang lebih baik memproduksi sepeda motor saja. Itu kan? Sedangkan Cina, karena biayanya lebih sedikit 1,2, maka Cina akan memproduksi elektronik saja. Sehingga akan terjadi perdagangan antara Jepang dan Cina. Nanti dilihat yang lebih efisien yang mana. Nah, karena Cina ini lebih efisien, maka Cina lebih baik di elektronik, sedangkan Jepang produksi di sepeda motor. Oke, yang ketiga adalah teori keunggulan Ohlen atau HO. Jadi suatu negara dikatakan memiliki keunggulan mutlak jika negara tersebut mampu memproduksi lebih banyak sumber daya alam daripada negara lain. Jadi HO itu hampir sama dengan keunggulan mutlak, tetapi kalau di sini adalah di bidang sumber daya alamnya. Dari tabel tersebut kelihatan bahwa Indonesia memproduksi teh karena lebih banyak teh daripada ginseng, sedangkan Korea memproduksi ginseng ya daripada teh. Nah, itu tadi tentang teori
perdagangan internasional ya, ada 3, tetapi yang sering digunakan itu adalah teori keunggulan mutlak dan teori keunggulan komparatif ya. Oke anak-anak, itu saja yang dapat saya sampaikan. Tidak ada ilmu yang tidak bisa dipelajari. Tetap sangat semangat belajar untuk mencari ilmu yang lebih luas. Sukses untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.